Kita berdoa terlebih dahulu. What? Mam, Angkat kedua tangannya, siap berdoa. ini apa? Sudah. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ya, ini Caranya. nah, oke, kita akan membahas tentang tema 6, yaitu merawat tumbuhan. Ya, yang sebelumnya pada pertemuan Zoom kita yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang merawat hewan. Ada yang masih ingat nggak gimana cara merawat hewan? Hewan peliharaan. Kasih makan. Ya, kasih makan. Terus? Iya. Oke. Iya. Merawat hewan itu dikasih air, itu udah masuk sama itunya juga, sama makannya juga. Ya. Nah, merawat hewan itu kita memberikan dia tempat tinggal. Itu pasti ya yang utama ya. Kemudian makanan itu juga harus. Terus minuman itu juga termasuk. Terus vitamin agar hewan kita itu tidak mudah sakit. Kemudian kita harus membersihkan kandangnya agar di kandangnya itu tidak ada kuman yang akan menyebabkan penyakit pada hewan peliharaan kita atau hewan peliharaan saya. Ya, nah kali ini di tema 6 kita akan membahas yang namanya merawat tumbuhan. Ini hampir sama seperti ketika kita merawat hewan. Nah, hal-hal yang apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita merawat tumbuhan? Ada yang tahu? Menyiram tanaman. Iya, menyiram tanaman, terus Kasih pupuk. Menjaga. Apa? Kenapa Ibrahim? Ibrahim? Apa tadi Ibrahim? Nah, ya. Untuk merawat tumbuhan, kita itu perlu yang namanya memberikannya dia pupuk. Nah, kemudian memberikannya air, terus menempatkan posisi tanaman kita itu berada di tempat yang terkena sinar matahari. Kenapa harus kita meletakkan tanaman kita itu yang terkena sinar matahari, tidak yang terkena sinar matahari? Ada yang tahu kenapa? Supaya ada vitamin. Iya, supaya ada vitamin dan juga agar tanaman kita itu menghasilkan sebuah zat yang dinamakan zat O2 atau oksigen. Nah, ini nanti pembelajaran IPA di kelas tinggi nanti kalian akan belajar. Ya. Pelajaran 1, Pak. Lain, beda anuannya. Ya. Nah, itu untuk merawat tumbuhan.
Nah, kemudian ketika kita merawat tumbuhan itu atau seseorang nih terinspirasi dari ketika dia merawat tumbuhan, dia terinspirasi untuk membuat sebuah lagu. Ada yang tahu lagunya apa yang bertemakan tumbuhan atau tanaman? Lihat kebunku. Ya, lagunya adalah dengan judul Lihat Kebunku. Nah, sekarang Bapak minta semuanya ya coba menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Bisa? Oke, dilanjut dengan ketiga ya. 1, 2, 3. Ada yang putih dan ada yang merah. Tiap hari aku siram semua mawar. Oke, tangan dulu untuk kalian semuanya. Kalian luar biasa menyanyikannya ya. Nah, ketika kita menyanyikan sebuah lagu itu, kita harus memperhatikan yang dinamakan dengan ini. Yang dinamakan dengan irama. Irama dan birama. Ada yang tahu arti irama itu apa? Enggak ada. Nah, irama itu adalah tinggi rendah sebuah nada atau panjang pendeknya nada tersebut. Ya, misalkan tadi adalah contoh misalkan tangga nada do re mi fa sol la si do. Itu masuk ke dalam sedangkan birama itu adalah ketukan atau tempo dari lagu tersebut. Nah, bisa dilihat dari judul dari lirik lagu Lihat Kebunku ini, dia di sini berbirama atau bertempo A dan T. Ada yang tahu artinya A dan T itu apa? A dan T itu memiliki arti yaitu bertempo lambat atau pelan. Ya, gimana kita menentukan temponya itu? Temponya itu kita tentukan biasanya itu ada alat khususnya. Dia biasa berbentuk seperti segitiga, yang mana di tengahnya itu ada seperti jarum jam yang biasanya itu yang bergerak itu. Dan dia itu biasanya berbunyinya tik 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 menyesuaikan dengan angka tempo dari lagu tersebut. Ya, contoh misalkan dari lagu Lihat Kebunku ini tadi kan anak-anak menyanyikannya dengan tempo yang lambat. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kita menyanyikan dengan tempo yang sedang dan cepat? Ada yang mau mencoba? Gimana kalau misalkan lagu Lihat Kebunku ini kita nyanyikan dengan tempo yang sedang dan tempo yang cepat? Ada yang mau mencoba? Tidak. Oke, Bapak praktekkan dulu ya. Bapak kasih contohnya dulu ya. Misalkan nada sedangnya kita tempo ketukannya seperti ini kecepatannya. Oke. Oke. Bentar, Bapak geser dulu. Nah, oke.
Kita coba nyanyikannya dengan tempo yang sedang. Tuh, Bapak kasih contoh dulu. Ya, Bapak kasih contoh dulu. Nanti salah satu deh perwakilan Bapak minta atau yang berani untuk mengulangnya. Ya, Abdurrahman ya. Kenapa? Kenapa? Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Salah itu biasa lah dalam belajar itu. Ya, nggak ada yang belajar itu langsung benar, itu nggak ada. Tapi ada, cuma kemungkinannya kecil. Ya. Oke, Bapak kasih contohnya dulu untuk nada tempo sedangnya. Seperti ini ya. Nah, kita jangan lupa untuk bertepuk tangan untuk menentukan temponya. Kalau misalkan tidak seperti itu, kadang kita sudah temponya sudah pas, sedang, tapi nanti ujung-ujungnya bisa jadi lambat atau cepat tempo dari lagunya. Oke, Bapak contohkan ya. Nanti Abdurrahman nanti Bapak suruh kok Abdurrahman. Ya. Oke, Bapak contohkan dulu. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, menyanyikannya itu menyesuaikan dengan tempo atau ketukannya, atau bisa tadi yang Bapak sebutkan dengan birama. Nah, dia tadi kan menyesuaikan tuh dengan tepukannya. Kalau misalkan tepukannya gitu, kita pelan, itu tidak ada sinkronisasi atau persamaan dari nada atau yang kita ucapkan. Nah, gimana kalau misalkan yang cepatnya? Contoh misalkan yang cepat kita pakai temponya yang seperti ini. Oke. Pencuri. Oke, Bapak praktekkan tempo yang cepatnya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, itu adalah tempo dari menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ya, coba sekarang tadi Abdurrahman deh. Ayo Abdurrahman. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, coba sekarang yang ceweknya deh lagi. Ini kan cowoknya sudah nih. Abdurrahman perwakilan. Yang ceweknya. Ada yang mau sebelum Bapak tunjuk? Ada yang mau sebelum? Oh, oke, Nur, silahkan Nur. Silahkan Nur. Kedengaran. Itu mic-nya mati kah Nur atau gimana Nur? Suaranya nggak kedengaran Nur. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Oke, beri tepuk tangan deh. Kayaknya bagus deh dari cara nyanyinya di sana tadi Bapak lihat. Tampilan gambarnya bagus. Ya, walaupun kita nggak tahu temponya, dia menyanyikan dengan tempo apa tadi Nurnya. Soalnya tadi suaranya nggak kedengaran.
Ya nggak apa-apa aja, Nur. Ya nggak apa-apa aja. Oke, nah itu tadi adalah perbedaan dari irama dan wirama. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ya. Serius, beneran nggak ada? Beneran nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada, bentar. Aduh. Kalau misalkan nggak ada, coba anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini. Kelihatan nggak teksnya? Kelihatan. Oke, di sini ada teks percakapan antara Siti dan Ayah. Nah, sekarang Bapak minta 2 orang, 1 cewek dan 1 cowok itu memerankan Siti dan 1 cowoknya memerankan ayahnya. Siapa yang berani? Sebelum tunjuk. Yang berani siapa? Sebelum Bapak tunjuk. Ini deh, si siapa ini? Ahsan. Ahsan. Aduh, suaranya nggak tahu kedengaran Ahsan. Yang lain aja deh kalau gitu. Rafaat. Iya, Pak. Rafaat. Jadi apa, Pak? Coba Rafaat memerankan yang ayahnya. Ya, ini teks percakapan. Ya, satunya lagi ceweknya Bapak minta. Siapa ya? Nazifa deh. Salah. Ya, Nazifa. Nazifa. Iya, Zifa ya. Oke. Ayo Rafaat. Ya, Nazifa sebagai Siti dan Rafaat yang sebagai ayah. Kelihatan nggak? Harus diberi pupuk ayah. Harus di sana tanaman tumbuh subur. Oh, sudah selesai. Menggadang yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh Karena itu kita harus menyikat tanaman juga. kapan? Kan kita harus menyiram tanaman. Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugas menyiram tanaman? Baik, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Oke, nah dari teks percakapan itu ada beberapa tanda baca yang muncul. Ya, tanda baca yang muncul itu adalah tanda baca ini dan tanda baca ini. Ada yang tahu ini tanda baca apa? Tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya, ya. Kalau misalkan yang ini tanda baca, iya, tanda baca titik. Nah, biasanya tanda baca titik ini adalah untuk kita mengakhiri sebuah teks atau sebuah kalimat, ya.
Sedangkan kalau misalkan tanda tanya itu biasa kita gunakan untuk menanyakan sesuatu hal ya, yang mana itu ada beberapa kata awalan yang mana digunakan untuk menggunakan tanda tanya itu atau menggunakan tanda tanya itu di akhir. Nah, dari teks ini bisa kita lihat ini ada berapa kali tanda tanyanya muncul di dalam teksnya ini. Nah, ada empat kali tandanya muncul, tanda tanya. 3 di Siti dan 1 di ayah. Nah, biasanya ketika kita menggunakan kalimat tanya di akhir, kita awalannya itu menggunakan rumus kata ya. Katanya itu apa aja? Nah, rumus katanya itu adalah ini. Rumus kata-kata yang kita gunakan untuk menyusun kata tanya atau kalimat tanya itu ada ini. Ada 5W plus 1H. Ya. Ada what, who, when, why, where, and how. Arti what apa? Apa? Iya, apa? Apa? What? Artinya apa? What itu apa? Iya, what memiliki arti apa? Kalau who memiliki arti apa? Siapa? Iya, kalau who siapa? Kalau when? Kapan, Pak? When kapan? Kalau why? Why itu mengapa? Kalau where? Di mana? Iya, di mana? Dan how itu adalah Bagaimana, Pak? bagaimana. Nah, ini adalah rumus ya ketika kita akan membuat sebuah kata atau kalimat tanya. Biasanya salah satu dari unsur ini ada di dalam kalimat tersebut atau di dalam teks tersebut. Contoh misalkan seperti kalimat ini. Ya. Dari cerita tadi, bagaimana ya cara merawat tumbuhan itu? Nah, dari teks ini kalimat tanyanya itu yang mana? Awalan kalimat tanyanya. Bagaimana? Iya, awalannya yaitu adalah bagaimana. Yang mana bahasa Inggrisnya bagaimana itu apa? Iya, bahasa Inggris bagaimana itu adalah how. Ya. Nah, bisa kita lihat juga nih di gambarnya. Ya, dari gambarnya itu kita lihat bahwa Ayah dan Siti sedang merawat tanaman. Nah, di mana di situ gambar Ayah dia sedang memberikan tanaman itu pupuk. Ya, pupuk itu biasanya dijual bisa berupa dalam satuan berat ataupun dalam satuan tempat. Ya, benda itu dijual atau pupuk itu dijual. Nah, Bapak mau nanya nih, di rumah kalian ada nggak ibu kalian yang hobinya menanam tanaman hias? Ada. Ada. Nah, biasanya beli pupuknya itu di mana biasanya? Di toko tanaman. Iya, ada di toko tanaman, ada di pasar, ya. Nah, biasanya belinya itu per karung atau per berat? Perbungkus, per karung ya. Nah, ya. Itu biasanya dia memiliki satuan berat atau satuan massa ya.
Nah, biasanya satuan berat atau satuan massa itu dinamakan dengan satuan berat, kemana kita bisa mengukur satuan berat itu menggunakan alat ukur yang baku dan alat ukur yang Tidak betul. tidak baku. Oke. Nah, alat ukur baku itu ada yang masih ingat nggak perbedaannya apa dengan alat ukur tidak baku? Ini pukul baku pakai alat, kalau tidak baku. Kalau baku Masih ingat nggak? Nah, untuk alat ukur baku itu biasanya angkanya itu sudah ada. Jadi kita nggak kira-kira. Contoh misalkan kemarin pada saat kita belajar di kelas, kita mengukur panjang sebuah buku tulis dengan menggunakan penggaris yang berbeda-beda. Ya, ketika kita mengukur buku dengan penggaris satu, dia memiliki panjang yaitu 15 cm. Nah, ketika kita mengukur lagi dengan penggaris kedua, dia juga memiliki ukuran sama yaitu 15 cm. Nah, sedangkan yang tidak baku, masih ingat nggak kemarin itu apa aja yang tidak baku alat ukurnya? Jengkal, asta, depa. Iya. Kalau misalkan alat ukur tidak baku, itu berarti tidak bisa menjadi patokan. Contoh misalkan ketika kita mengukur panjang meja, kalian mengukur panjang meja kalian itu mendapatkan 10 jengkal. Sedangkan kalau misalkan Bapak mengukurnya, itu hanya mendapatkan 8 jengkal. Ya, jadi satuan itu tidak bisa digunakan sebagai patokan ketika kita mengukur sebuah benda tersebut kalau yang tidak baku. Kalau misalkan alat ukur untuk satuan berat atau satuan massa itu ada beberapa. Ya. Ada timbangan. Timbangan itu ada beberapa jenis. Ya. Ada timbangan berat badan yang biasanya kalian lihat. Kemudian ada timbangan jarum yang biasanya itu untuk ketika ibu kalian memberi ikan, itu biasa ditimbang di situ. Terus ada yang namanya timbangan, apa ini namanya? Timbangan ons. Ya, kalau misalkan timbangan ini, itu biasanya dia di sebelah sininya ada pemberatnya. Dan di sini adalah benda yang dimasukkannya. Ketika ukurannya ini sejajar, berarti beratnya itu sama dengan atau sesuai dengan pemberat yang ada di sebelah kanannya ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Nah, kalau misalkan alat ukur yang tidak baku, contoh misalkan seperti tugas kalian yang kemarin, itu ada beberapa yang Bapak lihat menggunakan alat ukur yang baku dan alat ukur yang tidak baku. Contoh misalkan kemarin itu kan tugasnya ngapain disuruhnya? Mengukur benda bisa menggunakan timbangan atau menggunakan apa satunya? Ada yang masih ingat? Iya, menggunakan gantungan baju. Nah, itu ada beberapa yang sudah Bapak nilai ya. Sebenarnya niatnya itu ada kesalahan sedikit sih dari soalnya itu. Sebenarnya setelah itu kalian menuliskan perbedaannya atau perbandingannya. Contoh misalkan Sarah, jangan dicoret-coret Sarah. Bentar. Oke, contoh misalkan di sini kita akan mempraktekkan tentang alat ukur yang tidak baku menggunakan gantungan baju. Nah, di sini Bapak ada gantungan bajunya nih. Ya. Kita di sini akan mengukur yaitu dua benda. Satu tas ini ya, dan satunya adalah tas hadiah ini. Kelihatan nggak gambarnya?
Kelihatan. Ya. Apa? Mana? Iya. Iya. Kamu sudah dikirim belum tugasnya tuh Abdurrahman? Sudah belum Abdurrahman tugasnya tuh dikirim ke Bapak? Nah, ya, kalau gitu berarti ini nanti jawabannya harus pas ya Abdurrahman ya nanti ya. Nah, sekarang kita praktekkan nih. Nah, bisa dilihat nih kan sejajar nih. Ya kan, gantungan bajunya sejajar nih. Nah, satu tas ini sebut aja ini tas make up ya. Kita taruh di sisi sebelah sini. Kamu nyangkut ya. Nah. Dan satu tasnya lagi ya. Kita taruh di sisi sebelah sini. Nah, kalau misalkan dilihat dari ini, benda mana yang lebih berat? Make up. Benda tas make up. Berarti nulisnya ya, kemarin itu Bapak lupa anunya, tapi ya nggak apa-apa lah. Berarti nulisnya itu sebentar Bapak, kita next back aja. Siapa ini yang nulis nih? Bapak kayak nulis. Sebentar. Bukan Bapak yang nulis. Nah, ya udahlah, kita di sini aja. Pak. Apa? Kita nggak nulis kah? Nanti nulisnya ada di kuis di akhir. Iya, ada lah. Nggak mungkin nggak. Ya, contoh misalkan tadi kan enggak, langsung di sini aja. Ya. Nah, tadi kan kita tas make up. Aduh, mana bingung. Ya, tas make up. Dan tas hadiah. Nah, masih ingat nggak tanda dalam matematika yang ini? Masih. Kalau tanda ini dia memiliki arti apa? Lebih besar. Kalau misalkan tanda ini, Lebih kecil. Kalau yang ini sama dengan. sama dengan. Nah, tadi kan kita sudah praktek tuh ya dengan gantungan baju ya. Nah, antara tas make up ini kita anggap nih tas A dan ini tas B. Ya. Antara tas A dan tas B, tanda apa yang harus kita tuliskan di sininya? Apakah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Lebih besar. Lebih besar. Iya. Kenapa? Karena tadi ketika kita mencoba mempraktekannya, ya, tas makeup atau yang tas A itu dia lebih berat dibandingkan dengan tas hadiah atau tas B, ya. Kalau misalkan menggunakan alat ukur timbangan, beberapa ada Bapak lihat itu yang pakai alat timbangan. Contoh misalkan kayak punya Baas. Waktu itu Bapak lihat dia pakai alat timbangan. Ya, itu ditulis harusnya Bapak yang salah juga sih. Nganu soalnya kemarin itu ada yang kurang. Tapi nggak apa-apa aja lah. Karena sudah dianu, ya udah. Untuk yang lain yang belum, ya Bapak minta nanti ketika mengerjakan soalnya itu jangan lupa dituliskan seperti ini. Oke, biar tahu, oh ini praktek. Oh tahu nih ternyata benda yang ini lebih berat dari benda yang satu itu ketika kita cobanya, bandingkannya.
Oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu atau enggak? Enggak. Beneran. Oke, kalau misalkan enggak ada pertanyaan, maka Bapak akan ngasih kuis 1 soal. Sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, kuisnya itu seperti ini. Iya, tulis kuisnya. Nomor 1, ayo Akila. Hari ini sudah dalam pasrah. Ya. Ini kayak apa geser ke atas ini aja. Aku mau nulis. Nah, ya. Nah, kuisnya 1, yaitu buatlah kalimat tanya ya dari cerita yang anak-anak baca atau anak-anak dengarkan. Gak usah tulis soal lagi, Mas. Tadi kalimat tanyanya tadi ada apa aja? Ada 5W plus 1 H. Ya. Masing-masing ada 1 pertanyaan ini dari cerita yang anak-anak baca atau yang anak-anak dengarkan. Cerita yang mana? Bebas. Boleh cari di YouTube, boleh cari di mana, atau mungkin kakaknya punya buku bacaan cerita, boleh pinjam. Apa? Kenapa, San? Nggak salah. Ya nggak ngasal juga lah. Atau enggak ketika kalian lagi nonton TV sore hari ada cerita Upin Ipin muncul. Nah, bikin kata atau kalimat pertanyaan yang mengandung 5W plus 1H itu. Cuma jangan lupa dikasih judul filmnya atau judul episodenya. Contoh misalkan Upin Ipin Upin Ipin tahun ajaran baru misalkan. Kemudian kalimat tanyanya, apa yang dibeli oleh Upin Ipin untuk tahun ajaran baru di sekolahnya? Terus siapa yang menemani Upin Ipin belanja untuk keperluan sekolah di tahun ajaran barunya? Dan seterusnya. Opa, Aing, Opa, terus, Opa, terus, Opa, kapan? Oh ya ya ya. Pak, ini sekarang untuk apa? Apa? Ngerjainnya bisa nanti sesudah Zoom ini boleh. Nanti hasilnya dikirim ke Bapak. Waktunya ini tanggal 12
kita sampai tanggal 19. Satu minggu. Dari tanggal 12 ini sampai tanggal 19 Maret 2022 untuk waktu pengumpulan tugas kuisnya ini. Bisa? Nah, Udah ditulis soalnya, kuisnya? Belum selesai. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum bisa di apa ya? Ya udah nggak apa-apa, dicatat aja dulu. Ya, Kalau minjam buku tema 6-nya boleh nggak? pinjam buku tema 6. Ini kan kita materi tema 6 nih mau habis nih. Jadi tanggung. Mau nanti tema 7 aja. Gimana, Ibrahim? Apa? Tema 7. Ya, hari Senin. Bapak di sekolah kok hari Senin. Iya. Sudah. Oke. Sudah. Oke. Belum. Masih ada yang belum. Siapa yang belum? Galang. Oke. sekarang Belum. Iya. Udah ada kuis. ya itu nih nama saya. Siapa? Nazifa. Tidur jam berapa tadi malam, Nazifa? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jam 12 sama. Jam 12 ya. Jam 11. Aduh. Ngapain aja tidur jam 11 tuh, Nazifa? Ini sama adek. Sama adek. Ngapain sama adek? Main. Aduh. Ini kuisnya udah dicatat belum, Nazifa? Udah. Udah. Oke. Belum. Iya. Apa? Ulang jam setengah 9. Setengah 11 ngapain tidur malam-malam kayak gitu, nah? Aduh. Bapak aja yang segini umurnya tidurnya tuh jam 8 atau jam 9. Apa? Ulan goreng jam 9 bisa. Ulan tuh bisa bangun jam subuh kayak gitu nah. Seperti kayak tengah malam. Jam 1, 2, atau 3 atau Kok nggak bisa tidur jam 9, Akila? Tanda tanya. Udah, Pak. Sudah, oke. Sudah, oke. Saya belum, Pak. Oke, santai. Udah. Wildan sudah dicatat, Wildan? Sudah dicatat kuisnya, Wildan? Oke. Udah, San, dicatat, San. Udah, Pak. Oke. Rafat sudah dicatat, Rafat? Oh, Udah. ya. T1H, Pak. 5W plus 1H itu yang tadi. 5W tadi itu apa aja?
Ada what, who, where, when, why. Kemudian satu H-nya itu adalah how. How? Ya, how. Bodoh. How-nya itu bukan how yang kayak orang anu itu ya. Kayak apa sih? How. Kau lah. Bukan kayak gitu. How-nya ini adalah how dalam bahasa Inggris. Siti menyiramkan. Ulangin, Pak. Ulangin. Ulangin. Kapan? 5W plus 1H itu adalah what, who, when, why, where, dan satunya itu H-nya itu adalah how. What tadi masih ingat artinya apa? Apa? Iya, apa. Siti Ya, menyiramkan. kalau who itu artinya siapa. Kalau when itu kapan, where di mana, dan why itu memiliki arti mengapa. Sedangkan H-nya itu atau how itu adalah bagaimana. Bagaimana bentuk daun kardus? 4. Terima kasih. Oke, sudah semuanya? Oke, kalau misalkan sudah, mungkin Zoom kita pada hari ini cukup sampai sekian dulu. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu wali murid luangkan untuk Zoom pada pagi hari ini. Bapak, Ya, iya. ulangan hari apa? Ulangan hari Senin. Tanggal berapa? Tanggalnya kita nanti itu kalau nggak salah tanggal 28. PTS kelas 3. Bukan PTS. Untuk yang kelas 3 nanti bulan Juni. Habis lebaran. Enggak deh, habis lebaran itu kelas 6 ujian. Kalau kalian nanti bulan Juni. Salah Bapak. Jadi pas hari raya. Ya enggak dong, pas hari raya yang libur. Ngapain pas hari raya ulangan? Hari raya libur. Ya, Pak, PTS kapan? apa? PTS. Kalau PTS nanti tanggal 28 ini PTS. Kalau pas akhir semester 28 Maret kah? ya, kalau pas yang untuk kalian naik semester atau naik kelas itu bulan Juli. Oh, bulan Juni. Kalau enggak Juni, bulan Juli. Ya, nanti ada aja informasinya Bapak kabarin di grup ya. Oke. Mungkin ya. Pak, nih, coba ayo kartu ATM. Apa yang kartu ATM? Pak, berapa hari lagi puasa? Berapa hari lagi puasa? Aduh, kita puasa tanggal berapa? Ada yang tahu? 3 April. Tanggal 3 April. Hitung, sekarang kita tanggal 12. April. Bukannya Bapak udah bagi kalender waktu itu? Iya. Nah, itu. April.